Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan yaitu bab puasa dan bab zakat. Pada materi ini semoga uraian nantinya dapat bermanfaat dan memudahkan pengertian para pembaca atau pendengar sekalian. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu tentang puasa. Pengertian puasa dalam bahasa Arab disebut dengan shaum atau siam, yang artinya menahan atau mencegah. Puasa menurut istilah agama Islam adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, dan nafsu, mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat dan syarat tertentu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Lalu syarat wajib puasa yaitu pertama orang Islam, yang kedua sudah balik atau dewasa, yang ketiga berakal, yang keempat kuat dalam berpuasa. Yang kedua syarat sah puasa. Syarat sah puasa yang pertama harus beragama Islam, yang kedua tamyiz, yang ketiga suci dari hadas besar, yang keempat tidak di hari yang terlarang. Lalu yang ketiga ada rukun puasa. Rukun puasa ada dua, yaitu niat, dan yang kedua menahan diri dari hal yang membatalkan puasa mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khittul abyadu min khittil aswadi minal fajr. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Nah, ada yang disunahkan dalam berpuasa. Di dalam puasa ada hal-hal yang disunahkan, di antaranya makan sahur meski sedikit, lalu mengakhirkan makan sahur, segera berbuka puasa bila waktu maghrib. Hikmah daripada tujuan dan puasa. Puasa merupakan ibadah yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam agama Islam yang dilaksanakan oleh umat muslim di seluruh dunia. Sebagaimana sebagian daripada puasa itu bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang bab kedua yaitu tentang zakat. Pengertian zakat. Zakat berasal dari kata bahasa Arab yaitu zaka, yang berarti bersih, suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Zakat menurut syariat Islam adalah sebagian harta yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Dinamakan zakat karena harta yang dikeluarkan itu dapat membersihkan semua harta yang dizakati dan memelihara pertumbuhannya. Hukum mengeluarkan zakat adalah fardu ain,
bahkan menjadi salah satu rukun Islam yang kelima. Perintah zakat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Dalam hadis disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Banil Islam al-khamsin syahadatun an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa hajjul baiti wa shauma ramadan. Muttafaqun alaih. Islam itu dibangun atas 5 perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Ada macam-macam zakat. Jenis zakat ada 2, yaitu zakat harta atau disebut zakat mal, yang kedua zakat fitrah. Nah, itu tentang zakat, pengertian zakat dan macam-macam zakat, yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Lalu siapa sih yang berhak menerima zakat? Ada 8 orang yang diantaranya berhak menerima zakat. Yang pertama yaitu orang fakir, orang yang sangat miskin dan tidak punya pekerjaan. Yang kedua, miskin, orang yang nafkahnya tidak dapat mencukupi meski dia bekerja. Yang ketiga, amil, orang yang mengurusi zakat atau panitia. Yang keempat, mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Yang kelima, budak, orang yang belum merdeka atau hamba sahaya. Yang keenam, ghorim, orang yang punya hutang dan tidak mampu membayarnya. Yang ketujuh, fi sabilillah, yaitu orang yang sedang berperang di jalan Allah. Yang ke-8 yaitu musafir, yaitu orang yang sedang dalam bepergian dan dia kehabisan bekal. Sebaliknya, ada yang tidak berhak menerima zakat. Adapun yang tidak berhak menerimanya yaitu 1, orang kaya. Yang kedua, budak yang ditanggung tuannya. Yang ketiga, keturunan keluarga Rasulullah, yaitu Bani Hashim dan Muthalib. Yang keempat, orang yang bukan beragama Islam. Yang kelima, orang yang menanggung zakatnya istri, anak, ibu, bapak. Nah, lalu tujuan dan hikmah zakat. Apa sih tujuannya dan apa sih hikmahnya? Perintah untuk menunaikan zakat tersebut merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Tujuan dari zakat yaitu untuk memuliakan agama Allah, membersihkan jiwa, mensucikan hati, mencari ridho ilahi. Di balik perintah tersebut, di dalamnya terdapat banyak hikmah. Tentunya hikmah tersebut memiliki kaitan antara kehidupan di dunia dan di akhirat. Hikmah dari zakat diantaranya yaitu 1, mendidik jiwa suka memberi dan menolong. Yang kedua, menguatkan rasa persaudaraan. Yang ketiga, menghindari dari sifat pelit dan iri dan dengki. Yang keempat, menghindari perbuatan jelek akibat kemiskinan. Yang kelima, membersihkan jiwa dari sifat kikir atau pelit. Yang keenam, menolong kehidupan fakir miskin. Yang ketujuh, menjalin hubungan ukhuwah Islamiyah. Yang kedelapan, menjaga timbulnya rasa iri antara si kaya dan si miskin. Yang kesembilan, yaitu menjaga timbulnya pencurian atau perampokan. Nah, itu tadi yaitu bab tentang puasa dan zakat. Mungkin
ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.